gol kedua. Jadi kebetulan memang Persib ini kan tertinggal 2-0 ya. Gol kedua ini juga gue baca-baca ya, langsung gue baca-baca soal aturan IFAB, Laws of the Game. Bukan dua versi teman-teman, ada 2 poin. Ya, yang pertama dikatakan ini lebih kepada durasi terjadinya gol ketika misalnya bola itu menyentuh tangan. Ya, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja lah. Maksudnya gini, poin pertama itu dikatakan kalau tidak sengaja menyentuh tangan atau misalnya dalam posisi terkena bagian badan yang lain terlebih dahulu kemudian kena tangan dan cepat langsung terjadi gol, jadi berimpact langsung dengan gol, maka gol itu tidak sah atau dianulir. Nah, yang kedua, ini menyangkut durasi terjadinya gol ya. Ada proses ya sebelum gol itu terjadi dan cukup lama bola bergulir hingga terjadinya gol, maka itu dianggap sah gol itu. Ini juga menyangkut sama yang namanya natural dan unnatural bigger. Jadi membesar secara alami atau tidak posisi tangan itu. Gitu loh. Ya banyak ini yang membandingkan dengan golnya Kakang ya, waktu Ramon terkena bola. Tapi kalau konteksnya dari yang tadi gue sebutkan di aturan Laws of the Game itu, ya itu bisa diterima. Gitu loh, itu bisa diterima. Karena waktu terkena tangan Ramon itu langsung, itu kan cepat terjadinya. Bola ke Kakang, Kakang nyetak gol. Kalau ini ada prosesnya terlebih dahulu. Ya, ada proses di mana sebenarnya ada kesempatan untuk mendelay atau menghalau serangan ketika bola dikuasai oleh siapa? Namanya kok gue lupa ya. Ya gitulah pemain dewa, Sadoui. Noah Sadoui. Noah ya. Jadi ini menyangkut lagi dengan yang namanya kesalahan. Sebenarnya ada kesalahan loh teman-teman. Kok waktu Julio Cesar terlambat buang bola, sudah dekat di pressing Alex Martin, baru buang bola dan terkena kaki Alex Martin, mantul ke tangan. Kemudian bola itu mengarah dikuasai oleh Noah, sehingga ada proses cukup lama bola bergulir beberapa detik sebelum dia umpankan itu ke Ricky Kambuaya. Ya ini konteksnya ya dari aturan Laws of the Game. Sampai sini paham dulu ya teman-teman ya. Ada kejanggalan, yaitu di pertandingan Dewa United versus Persib Bandung. Nah, di pertandingan semalam yang gol pertama itu, memang ya kalau kita melihat dari tayangan ulang, atau kita lihat dari cuplikan-cuplikan di sosial media, memang bola kelihatan sudah keluar. Secara full bahkan kalau saya lihat. Tapi, apakah wasit punya sudut pandang yang berbeda di ruang VAR dengan monitor VAR? Nah, ini yang saya juga agak tahu. Apakah mereka ada monitor lainnya yang melihat secara utuh? Apakah bola itu sudah keluar 100% atau masih ada mungkin 1-2% yang digaris? Inilah yang harus dijelaskan oleh komite wasit agar tidak terjadi pemikiran-pemikiran negatif terhadap kepemimpinan wasit di Super League musim ini. Saya pikir kejadian dari gol pertama Dewa United tidak bisa disamakan dengan beberapa kejadian yang terjadi di Piala Dunia tahun 2022. Karena di Piala Dunia tahun 2022, bolanya itu jika saya tidak salah pakai chip. Jadi kalau bolanya sudah keluar dari garis atau melewati garis gawang itu akan bunyi di jam dari wasit. Tapi di liga kita kan nggak ada bola pakai chip. Dan nggak ada juga teknologi garis gawang. Jadi ketika kita semua berharap Liga Indonesia kita semakin baik kualitasnya, tentu kepemimpinan wasit pun harus semakin baik. Dan kalau bisa di sisa 6 pertandingan yang melibatkan top 3 tim, pakai wasit asing saja lah. Lebih dipercaya mereka kok oleh para pemain dan tentunya oleh kita ya. Kalau memang ada kesalahan, mereka biasa mengakui. Tapi VAR-nya juga harus aktif kan. Nah, saya menunggu apakah wasit akan melihat monitor di pinggir lapangan untuk melihat bola sudah keluar atau belum. Ternyata nggak lihat. Dewa United mencetak gol kedua. Nah, kalau dalam insiden ini, kalau saya melihat ya secara fair, bahwa sebetulnya yang pertama kesalahan dari Julio Cesar. Seharusnya dia tidak perlu kontrol terlalu lama itu bola, langsung aja lempar. Karena itu cukup berbahaya, cukup riskan. Belakangnya itu ya gak ada pemain lain dari Persib. Tapi dia coba untuk kontrol, kemudian dipres oleh Alex Martin, tapi yang saya lihat terkena kaki dari Alex Martin, baru kemudian terkena tangan, sehingga bola terarah ke ruang terbuka yang diterima oleh Noah, tapi bukan umpan dari Alex Martin. Ini sama kondisinya.
seperti yang terjadi di pertandingan melawan Persebaya yang ketika Ramon tuh terkena tangan padahal terkena kaki dulu tapi dianulir. Nah, artinya kan ada inkonsistensi di antara keputusan wasit di Liga Indonesia. Ini harus diperbaiki menurut saya. Jika di pertandingan-pertandingan selanjutnya ada keputusan kontroversial dari wasit seperti ini, ya jangan bermimpi juga bahwa Persib akan bisa hat-trick juara. Karena kemungkinan juga nanti akan kehilangan poin. Dan anehnya, keputusan kontroversial dari wasit itu biasa terjadi di pertandingan away Persib. Mungkin di GBLA takut juga tuh mereka. Ya kan, jadi kebanyakan di pertandingan away itu keputusan kontroversial. Saya harapkan bahwa dari komite wasit, ya dari I-League atau dari PSSI, cobalah kalian lihat wasit-wasit seperti apa performanya. Kalau perlu di grounded aja. Kalau perlu memang istirahatkan saja. Gak perlu khawatir, gak perlu malu juga. Karena memang harus lihat performa mereka seperti apa. Kalau memang itu ada kesalahan dari wasit, langsung ground dia. Gak perlu lagi dia memimpin pertandingan dari Liga 1. Pertandingan ini memang berjalan sangat ketat, sangat intens juga dan diwarnai oleh beberapa kontroversi, di mana gol pembuka lahir dari kaki Alex Martins di menit ke-24. Dan ini memang ada sedikit kontroversi ya ketika salah seorang pemain Dewa United itu mencoba untuk mengontrol bola, tapi kemudian dalam pandangan mata, kebetulan gue ada di stadion jadi memang tidak bisa melihat secara langsung, itu sangat tipis antara keluar atau masuk. Ya, ini memang mengingatkan kita kepada insiden di Piala Dunia 2022 antara Jepang dan Spanyol ya. Bola juga kita pikir sudah out, tapi di pertandingan tersebut memang sudah masuk. Nah, untuk kali ini gue nggak bisa bersikap karena memang gue ada di lapangan, jadi nggak bisa melihat langsung dalam tayangan ulang. Dan yang menjadi menarik adalah setahu gue sepanjang pertandingan banyak hal-hal kontroversi, tapi wasit tidak sekalipun melihat ke arah VAR ya, review on field itu tidak ada sama sekali. Ini menjadi patut menjadi pertanyaan, apakah memang itu tidak perlu di review on field atau memang ya VAR-nya rusak. Nah, ini kita nggak tahu karena tadi ada beberapa kejadian yang mungkin gue bisa mewakili teman-teman ya. Kita pengen lihat itu dalam tayangan ulang, dalam review itu kalau itu seperti apa sebenarnya. Nah, lagi kita kembali ke jalannya pertandingan. Nah, setelah gol tersebut, Dewa memang relatif menguasai pertandingan di babak yang pertama. Lalu di babak yang kedua kemudian Bojan Hodak melakukan reaksi dengan melakukan pergantian pemain. Sebelum gol dari Alex Martin itu kan ada umpan dari Messi Doro kan. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari tayangan yang sangat terbatas, terlihat bolanya memang udah keluar. Ya, betul. Tapi kalau misalkan itu dilihat dari angle yang lain, angle dari atas, belum tentu itu bola keluar. Betul. Itu yang harus dipahami dulu. Ya, dan ya. kita ini nggak akan bisa memastikan gitu, karena nggak ada angle itu di broadcasting kita kan. Betul. Jadi ya sekali lagi pada akhirnya itu keputusan wasit, dan wasit sudah mengambil keputusan. VAR juga sudah mengambil keputusan, dan itu diputuskan bahwa bolanya belum keluar sepenuhnya. Dan hal itu juga yang gue lihat tadi Kakang agak sedikit mengangkat tangan, kehilangan fokus. Harusnya kan ya sebelum ada pre-wit ya lo fokus. Tetap fokus dulu aja. Begitupun dengan tadi Eliano yang akhirnya gagal mengcover si Alex Martin. Martin berdiri bebas dia gila. Betul. Dan yang kedua soal yang si golnya Ricky Kambuaya, kan sempat terjadi perdebatan juga kan, apakah pelanggaran apa enggak? Handsball apa enggak, sorry, di belakangnya. Akhirnya supaya kita tidak mengawang-awang, gue bertanyalah kepada salah satu wasit. Wasit profesional. Gue bacain nih. Gue bacain ya. Jadi gue tanya, Bang, itu sebetulnya handsball atau enggak? Dia bilang gini, bola deflektif dari kaki mengenai tangan tidak bisa dihukum sebagai handball. Kecuali langsung pemain tersebut yang langsung mencetak gol. Artinya keputusan yang diambil wasit sudah benar di yang keputusan kedua, dan itu golnya sah. Tapi ya pada akhirnya Alex Martin yang membuat timnya rugi sendiri. Itu menurut gua ada apa ya? Ada, kalau misalnya gue lihat dengar komentator, ada ucapan yang tidak pantas di kartu kuning dan tidak ada protes. Kayaknya memang terjadi benar gitu. Jadi ya menurut gua terlepas dari kontroversi, Persib seri aja udah untung menurut gua. Karena gimana pun 2 gol yang dicetak oleh Dewa United adalah kesalahan dari lini belakang Persib Bandung. Jadi ya sisa 6 laga lagi. Persib, hati-hatilah. Persib, waspadalah. Tahu kan maksud saya? Kok bisa-bisanya pertandingan yang udah makin sedikit ini justru dirusak sama wasit sendiri? Karena pasalnya gara-gara Persib ditahan sama Dewa, yang dimana 2 golnya sangat kontroversial sekali, bisa membuat Borneo mendekat cuma berjarak 2 poin aja.
Kegagalan Persib Bandung untuk meraih kemenangan di laga kemarin dan memperdekat jaraknya Borneo dan Persija menuju singgah sana justru menimbulkan asumsi-asumsi yang sangat liar di sosial media, boy. Dan di sini gue mau ngasih tau kalian, sebaiknya kalian fokus dukung tim masing-masing kalian karena potensi kalian masing-masing dikerjain itu sangatlah besar. Sesuai sama perkiraan gue nih, menjelang akhir musim nih ilmu-ilmu muncul semua nih, bos. Mari kita bahas, boy. Sisa 6 pertandingan itu bukanlah laga yang banyak, boy. Dimana kalau kita lihat di klasemen sementara, meskipun jarak antara Persib dengan Borneo itu semakin dekat, chance untuk Persib menjadi juara itu tetap paling besar, boy. Cuma masalahnya sekarang pressure ada di kalian. Jadi intinya lu pada masih bisa juara, cuma tekanannya tinggi banget nih. Tapi tetap juara masih bisa lu ambil dengan tangan lu sendiri tanpa berharap tim lain. Lu mungkin pada bilang ya 2018 bakal terulang, 2018 bakal terulang. Gue kasih tau sama lu pada nih, bos. 2 gol Dewa kemarin itu tetap harus kalian kawal, boy. Tenang aja, gue bantuin kawal juga. Tapi tolong banget nih, jangan lempar asumsi yang enggak dulu nih. Yang sangat nyebelin di sepak bola adalah keputusan wasit itu bisa jadi salah, dan kalau terbukti salah, wasit tinggal minta maaf dan hasil nggak akan berubah. Itu sangat menyebalkan, jujur. Gue bisa ngerasain jadi kalian gimana. Jadi untuk para fans Borneo, fans Persija, fans Persib Bandung, saran gue kalian fokus dukung tim kalian masing-masing aja. Jangan kedistraksi sama hal-hal yang lain-lain. Karena inti untuk menjadi juara, konsistensi dan semangat bisa ngalahin hal-hal non-teknis kayak gini. Percaya sama gue. Gue mau terserah mau yang juara Persib, Persija, Borneo. Gue nggak punya kepentingan apa-apa selain ho-ho dan beras. Tapi semoga aja siapapun yang jadi juara di musim ini itu tidak meninggalkan kontroversi. So, kalau menurut kalian gimana nih, Bo? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih banyak lebar followersnya. Bye. Siapa wasit paling ngaco sedunia kemarin? Ya sangat disayangkan ya. Kejelian wasit kurang, terus wasit utama di lapang sama wasit VAR itu kayaknya tidak tidak memberikan kejelasan gitu kan. Seharusnya kalau itu masih bingung si wasit utama udah masuk ke VAR, cek VAR ini enggak gitu. Kenapa? Kan kayak yang ada problem, ada yang ini sekudu lah dari bukan, padahal itu jelas itu kan bola keluar gitu kan. Terus masalah bola yang kedua itu handball yang katanya kalau kena kaki terus kena tangan itu nggak hand. Apa bedanya sama Ramon waktu itu? Kan kena kaki dulu baru kena tangan ya. Jadi udah paling ngaco. Siapa wasit paling ngaco sedunia kemarin? Kalau bisa wasitnya ya VAR ya. VAR. Terus tapi insya Allah lah kalau main di Bandung mah kita kan selalu bersih. Wasit juga ada keamanan yang cukup bagus lah kalau di Bandung ya. Makanya wasit pasti ya mudah-mudahan bener lah ya. Jangan sampai saat ini si Persib digebosi terus dengan cara apapun ya. Tidak sama wasit, mungkin sama pemain lain. Pasti gitulah. Tapi mudah-mudahan kalau di Bandung kita sapu bersih. Penuh kontroversi, Om. Memang Penuh kontroversi. Jadi ini memang nggak tahu ya wasitnya. Ini juga wasit VAR-nya juga bagaimana? Emang ini nggak fair. Kalau kalah di tengah lapangan, kalah 11 lawan 11. Apakah emang ini ada kejadian aneh dari pertandingan ini, dari kepemimpinan wasit ini, tanpa penonton, Bang? Persib Bandung ini membuktikan bahwa mereka tuh tim juara. Karena nggak mudah balikin 2 gol ketertinggalan walaupun dengan lawan 10 pemain. Jadi ini emang ciri-ciri tim yang berpotensi bisa jadi juara gitu.